Cek sound, cek sound, cek sound, cek sound, cek 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 sound, cek sound, cek sound. Oke. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi pemirsa Habibi TV. Pagi ini kita ngevlog lagi. Kita motovlog hari ini, pagi ini Senin 13 Februari 2022. Kira-kira ngevlognya tentang apa ya? Kita jalan dulu ya. Bapaknya lawan arah nih. Kita letter U. Karena jalannya sempit, jadi kita ambil dari sini aja. Dan di belakang masih ada motor. Ya, masih dengan CBR 250R CBU Thailand, 1 silinder, warna merah perpaduan warna silver, tahun 2012. Nih saya ngevlog sambil dalam perjalanan saya menuju tempat kerja. Kebetulan saya adalah seorang tenaga medis, lebih tepatnya saya adalah seorang dokter. Dan saat ini saya berdinas ataupun bekerja di salah satu puskesmas di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Nah, kira-kira sambil pagi-pagi kita jalan nih. Jalanan kalau teman-teman lihat nih masih pada basah. Karena kemarin Jakarta, khususnya sih Jakarta Selatan ya, daerah Andara, Pondok Labu itu diguyur hujan dari sore sampai malam. Beberapa daerah saya tanya teman-teman di Jakarta Pusat juga diguyur hujan, tapi tidak selama di Jakarta Selatan ya. Jakarta Barat juga tetap harus hati-hati ya teman-teman, karena sekarang sudah mulai masuk musim penghujan. Dan sudah sebenarnya dari beberapa minggu kemarin sudah mulai naik kasus DBD. Ya, ini tidak bisa dipungkiri karena memang berkaitan dengan curah hujan yang tinggi di Indonesia. Dan saat ini sedang masuk di musim penghujan. Jadi biasanya angka kejadian DBD, demam berdarah dengue, itu meningkat. Kira-kira mau bahas apa ya? Mau bahas DBD atau mau bahas tentang vaksinasi booster aja ya? Kita coba bahas tentang vaksinasi booster. Nanti coba saya akan coba sedikit bercerita ke teman-teman semua, terutama pada subscriber setia saya. Buat teman-teman yang baru nonton video ini belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Dari subscribe nanti teman-teman jangan lupa pencet lonceng tombol notifikasi. Jadi kalau ada video yang baru saya upload, nanti teman-teman juga dapat notifikasinya dan teman-teman bisa nonton. Ya, kita coba bahas tentang vaksinasi COVID-19 ya, atau vaksin booster. Vaksin booster itu dosis ketiga ya. Jadi kalau teman-teman yang masih dosis 1, vaksin dosis 1, vaksin dosis 2 ya belum bisa dibilang vaksinasi booster. Karena memang vaksinasi 1 dan 2 itu vaksinasi awal ya. Sedangkan booster itu bahasanya seperti apa ya, rumatan gitu ya. Jadi dosis maintenance gitu. Nah, ini kan COVID sekarang angkanya sudah mulai naik lagi ya. Angkanya sudah mulai naik lagi, sudah mulai tinggi lagi.
Saya kalau pas lagi jaga di poli umum, poli ISPA di puskesmas, itu setiap hari selalu dapat pasien dengan hasil swab antigen positif. Nah, kalau di puskesmas, khususnya di Jakarta, di DKI Jakarta ya, kalau ada pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan atas seperti batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, entah itu batuk kering, entah itu batuk berdahak, terus suaranya bindeng, itu disarankan untuk dilakukan pemeriksaan swab antigen. Dilakukan pemeriksaan swab antigen karena gejalanya mirip banget dengan gejala COVID. Biar treatment, jadi gini prinsipnya, obat yang diberikan kepada pasien itu harus tepat. Nah, biar obatnya tepat, diagnosanya juga harus tepat. Contohnya apa ya? Obat sakit lambung, obat asam lambung, kalau diagnosanya salah bukan asam lambung, pasti obatnya bukan dikasih obat lambung juga kan gitu. Jadi obat yang tepat itu akan diberikan setelah dapat diagnosa yang tepat juga gitu. Jadi kalau diagnosanya nggak tepat, makanya penata laksanaannya juga pasti kurang tepat. Nah, diagnosa yang tepat itu berangkat dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang tepat juga gitu. Makanya kenapa pasien-pasien yang punya keluhan batuk pilek, demam, sakit tenggorokan, itu kita swab. Tujuannya yaitu biar memastikan ini batuk pilek biasa atau memang batuk pilek yang disebabkan oleh COVID-19. Dan sekarang kan lagi ada varian baru ya, Omicron. Dan COVID-19 ini dia akan selalu bermutasi, teman-teman. Dia akan selalu bermutasi. Bermutasi itu cara dia beradaptasi terhadap lingkungan yang baru. Jadi gimana cara si virus SARS-CoV-2 ini bisa bertahan hidup ya dengan cara dia bermutasi. Jadi berubah agar dia tetap terus bertahan hidup. Nah, tinggal kuat-kuatan tuh antara antibodi kita sama mutasi dari virus COVID-19 ini. Nah, balik lagi tadi di swab ya. Nah, terus kenapa sih pentingnya pasien itu harus divaksin? Jadi gini, vaksin itu kan salah satu metode apa bahasanya ya? Salah satu metode yang diberikan kepada pasien untuk mencapai herd immunity. Jadi dimasukkan virus yang sudah dimatikan atau dimasukkan virus yang sudah dilemahkan. Nanti setelah virus itu masuk, tubuh akan mengenali. Maaf, saya batuk dulu. Saya bukan COVID ya, karena saya memang kadang alergi sama udara, polutan, atau kadang kalau saya terlalu ngomong agak kuat, saya sering agak batuk gitu. Nah, sampai mana tadi? Nah, ketika divaksin, tubuh itu antibodinya akan kenal sama virus itu. Oh, ini ya jenis virus COVID gitu. Ketika dia sudah kenal sama virusnya, maka secara otomatis, secara alamiah, tubuh akan membentuk antibodi. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, antibodi yang dihasilkan oleh tubuh itu tidak akan bertahan lama. Bukan bertahan lama, tidak akan bertahan dalam waktu yang lama. Jadi dia kadarnya dalam berjalannya waktu pasti akan turun. Kadarnya akan turun.
dan biasanya berdasarkan hasil penelitian, kadar antibodi di dalam tubuh manusia yang sudah dilakukan vaksinasi, entah itu dengan menggunakan Sinovac, kan awal-awal tuh Sinovac ya vaksinnya ya, Sinovac, Pfizer, Moderna, terus apalagi AstraZeneca, itu rata-rata bertahan 6 bulan teman-teman kadarnya. Jadi ketika sudah lebih dari 6 bulan, maka kadar vaksinasinya, kadar antibodi yang dihasilkan tubuh itu akan turun. Nah, itulah mengapa dilakukan vaksinasi booster yang ketiga. Jadi dimasukkan lagi virusnya, karena antibodi yang dihasilkan tubuh itu sudah berkurang. Gitu ya, teman-teman tahu prinsipnya ya. Jadi kalau banyak teman-teman yang bertanya atau ada motor berisik, kalau ada teman-teman yang bertanya atau keluarga yang bertanya, jawab aja bahwa vaksinasi itu booster paket ketiga itu adalah untuk mempertahankan kadar antibodi dalam tubuh. Ini berisik banget nih motor nih. Jadi kalau ada yang nggak mau divaksin itu sebenarnya ya yang rugi dia sendiri gitu. Tapi memang ada beberapa kategori kategori pasien yang memang tidak bisa divaksin ya. Jadi biasanya pasien-pasien dengan komorbid. Komorbid itu pemberat. Nah, beberapa pasien yang tidak boleh divaksin adalah pasien dengan imunitas tubuh yang sudah rendah. Biasanya ya pasien-pasien dengan penyakit autoimun seperti HIV/AIDS. Tapi HIV/AIDS pun itu sudah ada kadar ini ya, CD4-nya ya. Kalau kadar CD4-nya masih bagus, masih tinggi, itu boleh divaksin juga. Nah, dulu kayak ibu hamil, seperti ibu hamil kan nggak boleh divaksin. Sekarang terbaru boleh gitu. Yang tidak boleh itu pasien-pasien penyakit jantung yang berat, sakit kanker, kemudian apalagi ya, saya lupa. Pokoknya yang kondisi pasien-pasiennya berat gitu. Terus teman-teman juga kalau pas mau divaksin dan pada saat mau divaksin tensinya tinggi, itu nggak bisa ya teman-teman. Batas standar aman untuk tekanan darah yang diperbolehkan divaksin adalah di bawah 180/110. Jadi sistolnya nggak boleh lebih dari 180, atasnya nggak boleh lebih dari 180, bawahnya nggak boleh lebih dari 110. Terus gimana kalau teman-teman datang mau vaksin tensinya tinggi gitu? Ya dipulangin dulu, atau biasanya disuruh istirahat dulu. Pasiennya istirahat dulu, nanti setelah pasiennya istirahat ditensi ulang. Tensi ulang, kalau masih tinggi biasanya kalau pada pengukuran kedua masih tetap tinggi, pasiennya akan dipulangkan dan dikasih obat dulu gitu. Nah, pentingnya vaksinasi ini ya untuk menciptakan herd immunity tadi itu teman-teman. Herd immunity itu adalah imunitas yang muncul dalam suatu komunitas atau suatu kelompok gitu. Nah, itu baru bisa tercapai kalau memang semua sudah divaksin. Jadi kalau masih banyak yang belum divaksin, herd immunity itu tidak akan terbentuk gitu.
Dan untuk saat ini metode yang paling pas untuk menanggulangi COVID ini adalah ya dengan vaksinasi teman-teman, gitu. Sebenarnya sama aja, sama kayak imunisasi polio, imunisasi ya kalau kita waktu masih kecil ya teman-teman ya, masih ingat nggak yang disuntik di tangan? Itu sebenarnya sama metodenya seperti itu untuk menciptakan kekebalan tubuh. Dan vaksinasi atau imunisasi itu sifatnya spesifik. Vaksin COVID ya khusus untuk COVID gitu, nggak bisa untuk jenis virus yang lainnya. Vaksin polio ya khusus untuk polio, nggak bisa untuk jenis penyakit lainnya. Nah gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum booster vaksin ketiga, saya kan udah ya, tapi udah lama, saya udah beberapa bulan yang lalu karena kebetulan nakes. Kalau nakes kan wajib karena dia memang secara langsung berhadapan dengan pasien yang positif COVID-19 gitu. Jadi harus punya imunitas tubuh yang lebih kuat gitu. Nah, jenis-jenis vaksin tuh banyak ya teman-teman. Ada Pfizer, ada Moderna, ada AstraZeneca. Kalau teman-teman tanya bagus yang mana, semua bagus. Beneran, semua bagus. Yang nggak bagus itu yang nggak mau vaksin gitu. Jadi yang bagus itu ya yang mau vaksin. Gitu. Jadi teman-teman yang belum vaksin ya. Nah, kalau ada pertanyaan terkait dengan kesehatan atau mungkin dalam topik motovlog kita hari ini tentang vaksin COVID-19 ya, silahkan teman-teman bertanya, tulis aja di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab selagi saya masih mampu menjawab ya, pasti akan saya jawab. Atau ada topik kesehatan lain yang mau teman-teman tanyakan juga, tidak harus berkaitan dengan COVID-19 atau tidak harus berkaitan dengan vaksinasi, silahkan. Misal kayak sekarang nih lagi musim DBD ya, mau tanya DBD boleh, silahkan tulis aja di kolom komentar, nanti saya jawab ya teman-teman. Gitu ya. Jadi apa lagi ya, mungkin itu ya.